Bumi Kauhan yang seharusnya naik ke pesawat tersebut terkejut mendengar kabar bahwa pesawat tersebut jatuh 30 detik setelah lepas landas. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mengalami kekecewaan akibat setiap rencana-rencana kita tidak berjalan seperti yang seharusnya. Ketika kita merencanakan sesuatu, ternyata rencana yang sudah kita susun rapi, rencana yang sudah kita persiapkan dengan matang, itu berakhir dengan gagal total. Tapi, tahukah saudara, di balik setiap kegagalan dari rencana-rencana yang sudah kita persiapkan, kalau kita menyadarinya, ada sesuatu hal yang terbaik yang bisa kita petik atau bisa kita pelajari untuk bekal kita di hari yang akan datang. Ya, karena rencana manusia boleh hebat, rencana manusia boleh sudah dipersiapkan dengan matang, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, rencana Tuhan itu lebih indah. Rencana Tuhan itu jauh lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah berfirman bahwa rancangan-rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Nah, sebuah kisah nyata yang terjadi baru-baru ini, yaitu dari pesawat Air India yang kita tahu tanggal 12 Juni kemarin, pesawat ini mengalami kecelakaan. Nah, kita mendengar ratusan penumpang dan awak pesawat itu meninggal dalam kecelakaan tersebut, dan satu orang selamat, itu dengan keajaiban yang luar biasa. Tapi ada satu peristiwa yang juga tidak kalah serunya, peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran bahwa di balik kekecewaan, di balik kegagalan dalam rencana kita, ada berkat yang mengalir, ya. Jadi ada seorang mahasiswi yang bernama Bumi Kauhan, ya, seorang mahasiswi usianya sekitar 28 tahun yang juga adalah penumpang dari pesawat Air India tersebut. Nah, si Bumi ini tidak diizinkan naik pesawat karena dia terlambat 10 menit untuk check-in karena kemacetan di jalan katanya. Jadi dia memohon-mohon kepada petugas untuk diizinkan terbang dengan pesawat Air India tersebut. Tapi tetap saja petugas ngotot tidak mengizinkan si Bumi untuk terbang ke London karena rencananya dia akan pulang ke London bertemu dengan suaminya di sana. Nah, karena dia sudah ngotot, sudah terus memohon, tetapi tetap saja petugas bandara tidak mengizinkan dia masuk ke dalam pesawat naas tersebut, maka dia pun kembali pulang. Tapi sebelum kembali pulang, dia masuk ke sebuah restoran untuk minum dan makan sambil menghilangkan rasa kecewanya karena tiket pesawat ke sana pasti hangus, ya. Tiket pesawat dari India ke London itu bukannya murah, tapi itu harus dia relakan hangus karena keterlambatan dia 10 menit. Dia selalu menggerutu kenapa harus macet, dia marah kepada supir yang mengantarnya karena terlambat sehingga dia ketinggalan pesawat. Tapi ketika dia sedang asik duduk, tiba-tiba teleponnya berdering. Dia angkat. Dan tahukah saudara bahwa orang yang menelepon dia berkata pesawat yang harusnya dia tumpangi begitu lepas landas, baru 30 detik lepas landas pesawat itu jatuh dan meledak.
Mendengar hal itu, kemarahannya, kekecewaannya berubah menjadi ucapan syukur, berubah menjadi ucapan terima kasih. Seandainya saja dia tidak terjebak macet, seandainya saja dia tidak terlambat, maka dia akan diizinkan untuk naik ke pesawat itu. Dan bisa saja pada saat itu dia juga akan kehilangan hidupnya. Tetapi karena kemacetan itu, dia bisa selamat dari peristiwa naas tersebut. Nah, jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering kita juga mengalami hal yang sama. Ya, kita sudah merencanakan sesuatu hal, tetapi rencana itu batal, rencana itu gagal total, sehingga kita mengalami kerugian materi, kerugian waktu, kerugian tenaga. Sebagai seorang manusia kita pasti kecewa, sebagai seorang manusia kita pasti menggerutu, sebagai seorang manusia kita pasti mengeluh, ya pasti. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mengalami kerugian, ketika kita mengalami kegagalan, ketika rencana-rencana kita itu hancur total, kita merenung apa maksud Tuhan di balik kegagalan itu. Apa maksud Tuhan di balik kehancuran dari rencana-rencana yang sudah kita susun dengan sangat baik? Ya. Seperti si bumi tadi, dia tidak butuh waktu lama mendapat jawaban kenapa dia harus terjebak macet, kenapa dia harus dilarang oleh petugas bandara untuk masuk ke dalam pesawat. Ya, yaitu untuk memberikan dia kehidupan yang lebih panjang. Ya. Dan banyak juga kita saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalami hal yang sama. Kalau si Bubi tadi dia terus tahu kenapa dia dilarang masuk pesawat, kenapa dia mengalami kemacetan, tapi banyak juga kita yang mungkin bertahun-tahun tidak mendapatkan jawaban. Mungkin bertahun-tahun tidak mendapatkan alasan kenapa kita harus mengalami kegagalan. Tapi percayalah saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 28, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi di balik duka, di balik kegagalan, di balik masalah, di balik persoalan, pasti ada kebaikan yang akan kita hadapi, yang akan kita peroleh di hari yang akan datang. Ya, sama seperti sebuah pelangi. Pelangi tidak akan muncul kalau sebelumnya tidak ada hujan badai. Ya, pelangi tidak akan kelihatan kalau sebelumnya hujan tidak turun dengan derasnya. Demikian juga kebaikan itu tidak akan pernah kita rasakan kalau kita tidak mengalami sebuah masalah. Itulah kehidupan. Jadi ketika kita berada dalam persoalan yang berat, kita berada dalam masalah yang berat, percayalah saudara, itu adalah satu proses untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah sebuah proses Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengalaminya. Percayalah. Jadi ketika kita diproses oleh masalah, kita diproses oleh persoalan-persoalan, oleh keburukan-keburukan yang kita alami, jangan pernah menyerah. Tetaplah maju, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan itu punya rencana yang baik. Tuhan itu punya maksud yang indah untuk kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang memang secara manusia kita akan mengeluh, oh Tuhan kenapa? Kenapa harus terjadi seperti ini? Aku sudah rajin beribadah, rajin berdoa, rajin gereja, tetapi kehidupanku seperti ini. Masalah demi masalah tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita mau merenungkan, kita bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu semua karena berkat Tuhan, saudara. Siapakah dari kita yang sejak lahirnya sampai detik ini belum pernah mengalami masalah? Siapakah dari kita sejak dulu sampai hari ini tidak pernah mengalami persoalan? Bahkan persoalan yang sangat berat pasti kita semua sudah pernah mengalaminya. Tapi kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Kita sehat, kita bisa beraktivitas. Itu semua
Karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena memang untuk menghasilkan emas murni itu harus dibakar dengan api yang sangat panas. Demikian juga untuk menghasilkan jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang berkualitas, jiwa-jiwa yang seturut kehendak Tuhan, itu harus melalui proses. Prosesnya adalah melalui persoalan-persoalan. Prosesnya adalah melalui masalah-masalah. Itu makanya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang merencanakan sesuatu, libatkan Tuhan, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika rencana kita itu gagal, kita tidak depresi, kita tidak marah, kita tidak kecewa. Ya, kita bisa tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu, walaupun rencana kita gagal, ada rencana yang lebih hebat, rencana yang lebih indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Seperti yang terjadi pada bumi Kahua tadi. Kalau dia tadi tidak terlambat, atau dia tidak mengalami kemacetan di jalan, dia pasti sudah mengalami kematian akibat pesawat Air India itu jatuh. Ya, kalau tadi saja petugas bandara mengizinkannya masuk, mengizinkannya untuk terbang bersama pesawat naas itu, tentu saja bumi Kahua sudah menjadi korban. Tetapi apa? Tuhan berkehendak lain. Tuhan sengaja mengizinkan bumi Kahua terjebak kemacetan. Bumi Kahua dilarang oleh petugas bandara untuk masuk, untuk memberikan kesempatan bumi Kahua untuk selamat dari kematian. Itulah rencana yang indah. Tapi sebelum bumi Kahua mendengar kabar jatuhnya pesawat naas itu, tentu dia sangat kecewa. Ya, bayangkan tiket yang harganya jutaan rupiah itu harus dia relakan untuk hangus. Ya, karena bagaimanapun dalam peraturan pesawat ketika kita telat check-in, maka kita dianggap tidak hadir dan uang kita itu hangus. Itu pasti. Tetapi setelah bumi mendengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya dia tumpangi jatuh dan mengakibatkan ratusan penumpang beserta awak pesawat meninggal dunia, saya bisa pastikan dia sangat bersyukur. Saya bisa pastikan dia tidak akan menggerutu lagi, dia tidak akan mengeluh lagi, dia tidak akan kecewa lagi. Kenapa? Karena dia masih diberi hidup sampai detik ini. Itu adalah berkat yang paling luar biasa. Itu adalah satu harta yang lebih berharga daripada uang tiket yang harus hangus. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus bisa hidup seperti rencana Tuhan. Walaupun kita tidak melihat apa rencana Tuhan, kita tidak mendengar apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, kita tidak mengetahui apa rancangan-rancangan Tuhan, tapi percayalah, imanilah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita harus mengalami kekecewaan, sekalipun kita harus mengalami kerugian, kegagalan, tetaplah beriman, tetaplah percaya, dan jangan pernah putus asa. Hari esok akan indah pada waktunya. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, semua akan menjadi kebaikan, berkat, keindahan, keberlimpahan kasih dalam kehidupan kita. Demikian video ini saudaraku. Kita jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.